Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersama-sama membahas daripada agama Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pahala yang berlipat, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah sudah bersama kita semua ya materi yang telah kita sediakan. Ada yang masih kurang? Cukup ya? Ya, nanti tadi saya fotokopi 50 kalau tidak salah. Ya. Pembahasan kita malam hari ini ya, ini bab tersendiri yang mana sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bab ini dibuat oleh penulis Syekh Ali Bassam untuk memudahkan kita mengelompokkan hadis-hadis tersebut dalam masalah apa. Babu an-nahyu 'anil kalami fi sholati. Ya. Bab tentang larangan berbicara ketika sholat. Namun ini bukan secara mutlak. Pembicaraan di sini adalah pembicaraan yang berkaitan dengan pembicaraan antara manusia, yang mana itu bukan bagian daripada sholat. Karena kita ketika membaca Al-Fatihah, membaca apa, zikir-zikir sholat, kan kita ngomong sih. Nah, di sini maksudnya di sini. Jadi bukan secara mutlak, namun pembicaraan yang memang sesama manusia tentang perkataan-perkataan yang di luar sholat. Al-hadisus saminu wal mi'ah ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-108. An Zaid ibni Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, qala, dia mengatakan, kunna natakallamu fis shalah. Ya, dahulu kami berbicara ketika kami sedang salat, di dalam salat. Yukallimu rajulu minna sahibahu. Ya, salah seorang di antara kami itu ya berbicara atau mengajak ngomong ya temannya, wahwa ila janbihi, yang ada di sebelahnya. Jadi salatnya sambil apa, Pak? Sambil ngomong, ngobrol. Fi sholati hatta nazalat. Iya, dan dia ngobrolnya ketika sholat. Jadi masih sholat ngobrol. Nah, ini ke zaman dulu. Nanti kita akan jelaskan kok bisa seperti ini, ya. Kalau di antara kita sekarang yang lagi ngobrol ya paling anak kecil ya. Tapi kalau ada orang tua sholat lagi ngobrol, ada nggak? Ya paling-paling ketika sholat Jumat. Nah, ketika khatib berkhutbah dilarang kita ngomong, tapi masih ada yang ngobrol, bahkan masih ada yang balas WA. Nah, ini tidak boleh dalam sholat Jumat ya. Tapi kalau sholat biasa kok ngobrol ya kayaknya jarang kita temukan, bahkan mungkin nggak pernah kita temukan kecuali anak kecil. Hatta nazalat, sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, ya, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin. Qanitin ini maksudnya apa? Berdiam diri dari perkataan yang mana itu di luar salat. Ini maksudnya daripada ayat ini. Karena memang al-qanitin maksudnya balil kunuti iddatu ma'anin, karena kunut ini banyak maknanya.
Ya. Termasuk arti dari kunut di sini bukan doa kunut ya. Kunut diartikan di dalam bahasa Arab itu at-ta'ah, yaitu ketaatan. Wal khusyuk, yaitu khusyuk, termasuk juga kunut. Wa doa, termasuk doa juga termasuk kunut. Wa tul qiyam, berdiri yang lama, itu juga termasuk bagian dari kunut. Wa sukut, dan diam. Jadi ini kunut ini maksudnya banyak makna, namun maksud di sini adalah tidak boleh berbicara yang mana itu bukan bagian daripada salat. Wa huwal muradu huna, yang masuk di sini adalah faqad fahima minhu sahabatu nahyahum anil kalami fi shalah. Dan ini dipahami oleh para sahabat, kunut di sini maksudnya apa? Larangan untuk berbicara ketika dalam keadaan salat. Wa amarahum bisukut, dan diperintahkan untuk mereka untuk diam. Jangan ngomong yang bukan bagian salat. Fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Kemudian kata siapa tadi? Zaid bin Arqam. Dan kami diperintahkan oleh beliau SAW bisukut, ya, untuk apa? Diam. Wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk ngomong. Jadi ini memerintahkan bukan cuma yang ngomong saja. Jadi yang ngomong ini diperintahkan diam, kemudian yang lain yang belum ngomong dilarang untuk berbicara ketika sholat. Nah, kita akan jelaskan daripada penjelasan hadis ini dan beberapa khilaf yang ada di antara para ulama tentang perkataan yang tidak diperbolehkan di dalam sholat. Dzakara Zaid bin Arqam, di sini Zaid bin Arqam menyebutkan radhiyallahu anhu, annal muslimina kanu fi bada'i amrihim yatakallamuna fi shalah biqadri hajatihim ilal kalam. Dulu di awal-awal permulaan Islam, ya, mereka para sahabat itu, ya, ketika sholat mereka tuh saling berbicara sesuai dengan hajat keperluan mereka dan dalam pembicaraan mereka. Jadi ya nggak ngobrol lama ya, mungkin obrolan yang seperlunya saja. Ini dulu di awal-awal mereka melakukan demikian. Faqad kana ahaduhum yukallimu sahibahu bijanibihi fi hajatihi. Jadi dulu apa? Mereka itu sebelahan kan, sholat kan sebelahan tuh, satu sop ya. Jadi ngomong dengan sebelahnya karena ada keperluan. Jadi ngobrol. Wa kana alam masma'in minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkiru alaihi. Dan pembicaraan mereka itu didengar sama Nabi, namun di awal itu Nabi tidak mengingkari mereka. Ini di awal Islam, ya. Nanti kita akan belajar juga penghapusan hukum itu bagaimana di dalam syariat Islam itu ada. Walamma kana fi sholati syughlun. Nah, ketika apa? Kita tahu bahwasanya sholat itu merupakan satu ibadah yang memerlukan apa? Bimunajatillah, memerlukan kita kekhusyuan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, anil kalami ma'al makhlukin. Dan ini apa? Kita harus sibuk dengan bermunajat daripada apa? Berbicara dengan makhluk atau manusia. Jadi kita kalau sholat ya kita bisa bayangkan kalau sholat kemudian kita ngobrol kira-kira khusyuk atau tidak. Lawan kadang-kadang ya nggak ngobrol saja, apa namanya, pikiran wis mengendi-endi ya. Ustaz, kok saya ku sholat tuh kayaknya terlalu mikir macam-macam mikirnya. Ini kadang nggak ngomong, apalagi kalau sedang ngobrol. Kemana? Dari mana tadi? Dari sana. Di sana lagi bagi-bagi sembako misalnya. Akhirnya apa? Nggak kusut, nambah kusut lagi. Nah ini makanya apa? Sholat itu membutuhkan kekhusyuan yang ekstra. Apalagi di zaman sekarang ini, Pak. Ya, sekarang sholat kalau ada bunyi lato-lato gimana? Ketek. Udah getet banget iki anak sopot jane iki anak tak jewer bar iki. Ya. Tadi sholat kan? Ya, gantinya tek-tek tambah nutukin apa? Keramik tok denger enggak tadi? Ya ini namanya anak-anak ya. Jadi apa? Kita yang nggak ngobrol saja itu udah pikirannya kemana-mana, apalagi sambil ngobrol. Wa amarahumullahu tabaraka wa ta'ala bimuhafadzati ala sholati wa amarahum bisukuti wa nahahum anil kalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan untuk senantiasa memperhatikan sholat kita, dan Allah perintahkan untuk diam dan melarang kita semuanya untuk berbicara ketika sholat. Fa'anzalallahu ta'ala, dan Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran. Ini tertulis nggak di situ suratnya? Surat apa? Al-Baqarah ayat 138 238, karena memang di kitab tidak ada, jadi tak carikan, lupa saya tadi. Ya 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya apa?
Peliharalah oleh kalian solat-solat dan solat wusta, yaitu solat asar, dan berdirilah karena Allah dalam solatmu dalam keadaan khusyuk, dengan khusyuk. Ya, jadi ini perintah untuk kita khusyuk dalam solat. Salah satunya adalah tidak berbicara ketika solat. Fa'arafa sahabatu manha nahyuhum anil kalami fi sholati fantahau radhiyallahu anhum. Kemudian para sahabat ini, ya, mereka sudah tahu tentang larangan untuk berbicara di dalam sholat, fantahau, maka mereka kemudian berhenti, nggak melanjutkan pembicaraan ketika sholat. Nah, ketika sudah turun ayat ini, ya, diperintahkan untuk diam ketika sholat, maka mereka kemudian tidak ada yang berbicara sama sekali. Nah, jadi diam sholatnya, ya. Jadi bocah-bocah ada nih, anak-anak kecil, ya. Jadi kalau sholat jangan ngobrol, kadang-kadang ngobrol, sebelahnya lagi asik sholat ngobrol. Ini tidak boleh ketika sholat. Ikhtalaful ulama, perbedaan atau perselisihan para ulama. Nah, ini yang mungkin nanti jadi bahan pembahasan kita cukup panjang. Ajma'al ulama'u 'alal butlani sholati man takallama fiha 'amidan li ghairi maslahatiha aliman bitahrim. Ya, jadi apa? Para ulama telah bersepakat tentang batalnya sholat bagi siapa saja yang berbicara di dalam sholat tadi dengan sengaja tanpa adanya hajat atau keperluan, ya. Aliman bitahrim, dia tahu kalau sholat itu haram untuk ngomong, tapi dia ngomong tanpa hajat, maka sholatnya batal. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi apa? Poin pertama, para ulama bersepakat, ya, tentang batalnya orang sholat yang dia berbicara di dalam sholatnya, ya, sengaja tanpa adanya keperluan, dan dia sudah tahu hukumnya bahwasanya berbicara ketika sholat adalah haram, maka ini batal sholatnya, ya, secara sengaja tanpa adanya maslahat atau keperluan. Wakhtalafu fisahi, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang berbicara di dalam sholat ketika dia lupa, ya, lupa ngomong. Kan kadang ada orang latah, ya, ketika sholat sendirian kita buka pintu langsung ngomong awas misalnya, atau ngomong apalah ini, atau lupa dia, ya. Wal jahil, atau orang yang bodoh atau tidak tahu bahwasanya sholat itu tidak boleh ngomong, dia tidak tahu. Nah, ini bagaimana pendapatnya, mereka berselisih. Wal makruhu, kemudian orang dipaksa untuk ngomong. Wa naim, orang yang apa ini? Berikutnya tertidur, orang tidur, ya. Wal muhadir lidhorir, ya, atau orang yang mengingatkan kalau ada orang, misalnya orang buta misalnya, ya. Kan ketika kita pegang nggak bisa, dia mungkin mau nabrak, kita ngomong awas pintu misalnya, kan ini tidak sengaja, atau ini memberikan hati-hati misalnya, awas itu di depanmu misalnya. Dan dia ketika sholat, ini para ulama berselisih pendapat, wal mutakallim limaslahatiha, atau dia ngomong untuk maslahat orang lain atau maslahat dia sendiri untuk di dalam sholatnya. Ini bagaimana, nanti kita akan urai satu persatu. Fadhabal al-hanabilatu ilal butlani sholati fi kulli hada. Ulama mazhab Hanbali, mereka berpendapat tentang batalnya sholat di seluruh bentuk ini yang kita sebutkan tadi, yang lupa, yang jahil, yang terpaksa, yang tidur, kemudian orang yang mengingatkan orang lain, atau orang yang punya hajat. Amalan bihadal hadis alladzi ma'ana, mereka berpendapat dengan hadis yang kita bahas sekarang ini, ya. Jadi dilarang mutlak di sini, ya. Ini pendapat ulama-ulama Hambali. Wa hadisu kunna nusallimu alaika fi sholati fatarudu alaina qala inna fi sholati la sugula. Dulu kami mengucapkan salam atau bersalawat kepadamu wahai Nabi fi sholat, di dalam sholat, fatarudu alaina, dan kau membalas kami. Qala, dan kau mengatakan inna fi sholati la sugula, sesungguhnya di dalam sholat itu apa? Sugula. Ini kalau bahasa kita itu, ya, disibukkan dengan kekhusyuan tadi. Jadi jangan ngomong, seperti itu. Muttafaqun alaih wa ghairihima minal adillah, dan dari dalil-dalil yang lainnya yang mana memang secara konteks itu melarang berbicara di dalam sholat secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat ulama-ulama Hambali tidak boleh ngomong apapun dalam kondisi apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, wadzhabal Imam Malik wa Syafi'i ila sihhati sholatil mutakallim jahilan. Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, mereka berpendapat, ya, tentang sahihnya
diterimanya orang yang sholat dia berbicara karena apa? Jahilan. Karena dia tidak tahu, bodoh. Tidak paham nih kalau sholat ini tidak boleh apa? Ngomong. Misalnya ada toh orang kafir masuk Islam, kemudian dia mengerjakan sholat, kemudian ngomong di situ, dan dia belum tahu hukumnya. Maka kata beliau berdua, Imam Ahmad dan Imam Malik dan Imam Syafi'i, beliau mengatakan apa? Sahih sholatnya. Au nasyan annahu fi sholat, atau dia lupa kalau dia sedang sholat. Ada yang demikian. Ya mungkin bisa jadi Pak, namanya kita kan lupa ya. Ketika sholat kok ngomong, lupa. Ini bisa saja terjadi. Ya. Au dhannan anna sholatahu tammat fasallama wa takallama, atau dia menyangka bahwasannya sholat telah selesai, dia salam dan berbicara. Nanti kita bahas apa yang ada seperti ini. Karena dia mengira sholatnya telah selesai. Fasalama, kemudian dia salam dan berbicara. Seperti yang kemarin kita bahas, ya, yang mana Rasulullah SAW itu sholat duhur ya kemarin 4 rakaat, 2 rakaat. Kan ini sholat belum selesai nih. Kemudian para sahabat sudah saling ngobrol dan ada yang nanya. Nah, ini masuk dalam kategori ini. Sawaun kanal kalamu fi sya'ani sholat, baik itu sholat dalam masalah urusan sholat. Ya kemarin tadi ini sholat di qasar atau engkau lupa wahai Nabi. Ini kan siapa yang mengatakan, masih ingat? Namanya siapa? Zul? Masya Allah, masih ingat. Berarti apa? Murojaannya kuat. Ya. Saya bawa hadiah sih ya. Aulam yakun fi syaniha, atau bukan bagian dari sholat, yang ngobrol biasa mungkin. Ya. Wasawaun kanal mutakalim imaman au makmuman, baik yang ngomong itu imam atau makmum. Fa inna sholata shahihatun tamatun, maka sholatnya benar dan sempurna. Ini tadi bagi siapa tadi yang menganggap sholatnya sudah selesai padahal belum rampung, ya. Yubna akhiruha ala awwaliha, maka dibangun akhirnya itu dari awal sholat. Maksudnya hukumnya kembalikan ke yang 2 rakaat pertama tadi yang memang sudah dikerjakan, ya. Ketika memang sudah ngobrol-ngobrol baru teringat ini nambah 2 rakaat, maka hukumnya terbangun di atas sholat yang pertama tadi. Dan sholat yang kedua sudah masuk dalam rakaat pun tidak boleh berbicara lagi. Sedangkan pembicaraan tadi yang telah terlanjur kita laksanakan, bagi orang yang lupa dan menganggap sholatnya telah sempurna, maka ini tidak masuk dalam kategori membatalkan sholat. Ini kelompok yang kedua. Dan yang berikutnya wa madzhaba ilaihi al-imamani Malik wa Syafi'i, ya. Sedangkan apa-apa yang diambil pendapat 2 imam ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i, min adami qat'i shalah bi kalamil jahil, tentang tidak terputusnya atau tidak batalnya sholat dikarenakan pembicaraan orang yang jahil, orang yang tidak tahu, ataupun asahi, atau orang yang lupa, wal muhadir, atau orang yang ingatin orang lain, wal mutakallim limaslahatiha ba'da salami qabla itmamiha, atau orang berbicara untuk kemaslahatan sholat. Ya tadi burung rampung sholat wis ngomongin untuk kemaslahatan sholat, ya. Ba'da salami qabla itmamiha, sedangkan setelah salam namun belum sempurna, ya. Zahaba ilaihi aidon, kemudian berpendapat juga Imam Ahmad dalam riwayat yang kuat dan sahih tentang pendapat yang memang mengatakan sholatnya orang yang jahil, sholatnya orang yang lupa, sholatnya orang yang mengingatkan atau ada keperluan berbicara di situ, ketika dia berbicara tidak membatalkan sholat. Wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa adillatu dzalika qawiyatun wadihatun, dan dalil yang mereka pakai kelompok kedua ini yang mengatakan tidak batal, ya, ketika berbicara karena ada beberapa alasan tertentu ini, mereka punya dalil yang kuat dan jelas, wadihah, ya. Minha, salah satunya yang pertama hadis Dzul Yadain, kita sebutkan tadi hadis yang pernah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang Dzul Yadain, ya. Wa kalamun Nabi SAW wa Dzul Yadaini wa Abu Bakrin wa Umar wa sara'anus an-nasil ladzi kharaju minal masjid yuraddiduna bainahum kusiratis shalah. Jadi apa? Pendapat Imam Ahmad, Imam apa tadi? Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kenapa kok orang yang ngomong ketika sholat itu tidak batal ketika ada alasan tertentu? Hadisnya ketika apa? Sholat Nabi SAW itu hanya 2 rakaat, sedangkan harusnya 4 rakaat. Maka Dzul Yadain
Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar, kemudian orang-orang yang keluar dari masjid cepetan, ya, yang keluar dari masjid itu, dan mereka tuh saling ngobrol di antara mereka, mengatakan apa? Kusirotis sholah, apakah sholat ini dikosor? Kan udah obrolannya panjang nih. Misal ada kita sholat nih, sholat misalnya kok kurang 1 rakaat misalnya, dan sudah salam antara makmum, kayaknya imamnya salah, kurang kayaknya loh. Apa yo? Yo kayaknya loh. Ini kan udah ngomong, udah ngobrol. Apa kemudian ini membatalkan sholat yang pertama tadi? Tidak. Karena kembalikan kepada hukum awal tadi, sholatnya dibangun dengan sholat yang pertama dilakukan. Kemudian ngomong sama imam, ini ngomong juga toh. Dia menganggap sholatnya udah selesai padahal belum rampung, belum sempurna, tapi udah salam, maka dia ngomong, Pak Imam, sholatnya kayaknya kurang sarkaat. Kenapa nggih? Ayo sholat meneh, nambah. Nah ini kan ngomong sudah, ngajak. Maka pembicaraan ini tidak membatalkan sholat, karena sholatnya dibangun pada sholat yang pertama tadi, ya meskipun kurang. Dan ketika menambah kekurangan, ya kembali kepada hakikat sholat, tidak boleh berbicara. Makanya kok pembicaraan ini tidak boleh, karena memang di dalam sholat ini kita paham, Pak. Pernah kita dengarkan atau sering bahwasanya amal yang pertama kali akan Allah hisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, diterima seluruh amalannya. Kalau sholatnya buruk, maka buruk seluruh amalan yang tidak diterima. Karena di dalam sholat itu terdapat banyak sekali ibadah. Ibadah hati ada nggak di sholat? Ada, niat, khusyuk. Ibadah lisan, ada zikir, ada bacaan Quran. Baca Quran di situ juga ada Al-Fatihah dan yang lainnya. Zikir ada nggak? Ada. Doa ada nggak? Ada. Puasa ada nggak? Ada. Sholat apa? Boleh makan. Nah, berarti kan ini termasuk mendahan ya dari makan dan minum. Kalau orang sholat sambil makan ya batal sholatnya, yani seperti itu. Jadi masya Allah dalam sholat ini kalau kita gali mendalam tentang sholat kita itu banyak sekali faidah yang ada. Ya termasuk ya ngomong tadi lah, ngomong kan ya orang kan seneng ngobrol ya, apalagi ngumpul rame-rame kan seneng ngobrol. Tapi kalau sholat nggak boleh ngobrol. Ini tandanya apa? Sholat itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian yang selanjutnya, wa ma rawahu Muslimun an Muawiyah ibni Al-Hakim. Termasuk riwayat Imam Muslim dari Muawiyah bin Hakim, bainama ana usolli ma'an nabi, ketika kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasha rajulun minal qaum. Ada seorang yang bersin, Pak, ketika sholat. Kemudian faqultu, ada orang bersin, maka tadi Muawiyah mengatakan apa? Yarhamukallah. Ya, ini kan spontan, Pak ya. Dan ini mungkin beliau belum tahu. Faramani alqaum bi absorihim, kemudian mereka orang-orang sholat ini kok ngeliatin saya semua. Bahasanya seperti itu. Melihat sambil apa? Sambil mengingkari. Gimana, Pak? Gitu ya. Bahasa kita kalau lihat orang salah kan, apalagi lihat anak salah kan dipententengi. Kalau bahasa itu metenteng lihatnya. Kemudian apa? Fakultu, kemudian aku mengatakan apa? Ini masya Allah perumpamaan Arab, Pak. Wasuqlahu, ya. Dalam dasar imro'atun mata ibniha. Semoga ibumu kehilangan anak. Ini bahasa mungkin bahasa, kalau bahasa kita ya bahasa jelek lah intinya lah. Ya ini ibarat dalam perpatah Arab. Ini menjelaskan maksudnya ini enggak senang dengan pandangan-pandangan mereka. Ya. Masya'nukum tangdurun. Apa kalian untuk ngeliatin saya? Kalau bahasa seperti itu. Kenapa kalian melihat saya? Ya. Ketika mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ya. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim, ya. Dan mereka kemudian memukul apa? Dengan tangan-tangan mereka paha ya. Ini apa? Falam ra'aituhum yusammitunani. Aku melihat mereka sepertinya menyuruhku diam. Ya. Lakini sakattu, dan kemudian apa? Akan tetapi aku diam. Falamma shalla, ketika selesai salat, Rasulullah SAW qala, Nabi mengatakan kepadaku, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un minal kalamin nas. Sesungguhnya salat itu tidak pantas, ya, atau tidak boleh, ya, di dalamnya terdapat sesuatu dari ucapan-ucapan manusia yang bukan bagian dari salat. Falam ya'murhu bil i'adah,
dan tidak menyuruh Muawiyah untuk apa? Mengulangi sholat. Nah, itu tadi katanya apa? Wasukelahu imro'atun matat ibnuha. Jadi wanita yang kehilangan anaknya. Maksudnya semoga ibumu kehilanganmu. Artinya seperti itu teman. Kalau bahasa kita bahasa apa Pak? Bahasa nggak seneng ya. Ngapa kamu lihat? Bahasa ini mohon maaf kalau kita sering kan ngomong bahasanya kurang pas ya, kurang ngajar kamu. Ngapa dulu? Nah, seperti itu bahasa kita. Tapi di sini kan perumpamaan Arab ya. Intinya maknanya demikian. Intinya nggak suka dengan penglihatan yang dilemparkan kepada beliau Muawiyah ya. Dan Nabi SAW selesai sholat, beliau mengingatkan dengan peringatan yang sangat baik. Meskipun itu perbuatan salah, kemudian nggak langsung ditarik, kemudian diamuk, tidak. Ya, ini yang harus kita contoh. Kalau anak kita ribut ketika sholat, ngomong ketika sholat, jangan langsung apa? Disabet. Itu akan teringat betul sampai apa? Dia dewasa. Karena sholat ini terulang. Jadi dieling nih terus aku kemana dijewer, kemana dipukul. Karena saya sendiri pribadi waktu kecil, ya namanya yang bocah-bocah Pak. Sholat itu mainan. Selesai sholat saya dijewer sama salah satu jamaah dan sampai sekarang saya ingat banget orangnya. Ini jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Oh berarti Ustaz dulunya ndablek juga ya, sama lah. Kita semua sama. Masih kecil masih apa? Ya seneng dolanan. Ya. Apalagi ketika sholat. Ya namanya bocah-bocah. Tapi ya kita harus bijak. Kita boleh mengingatkan mereka, namun dengan apa? Lemah, lembut, pegang, tidak boleh ngomong kalau sholat, jangan mainan. Ini nanti ketika sholat, kan ini terulang sholat ini, anak itu akan ingat, oh kemarin dibilangin sama bapak nggak boleh ribut. Coba kalau kita jewer langsung Pak, ngisuk udah nggak mau sholat sana semjid, nggak mau lah, udah jewer sama abinya lagi nanti, males, abinya galak. Nah, ingat terus dia. Ini Nabi SAW kalau kita perhatikan hadis satu persatu, kita pelajari akhlak beliau lewat perkataan beliau saja itu sudah luar biasa akhlak beliau. Ya, maka kita kok nggak mau ngaji, pokoknya sayang banget kehilangan satu kesempatan untuk mendapatkan apa? Sebuah nasihat-nasihat daripada apa yang kita pelajari. Wah hadisu, kemudian hadis juga yang memperkuat ya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah ufiyali ummati anil khotai wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan dari umatku dari perbuatan salah dan lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang dipaksa. Di dalam Al-Qur'an juga sering dibaca ya sama imam ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah jangan hukum kami in nasina kalau kami lupa au akhtana atau kami salah. Itu dalam surat Al-Baqarah di akhir ya. Itu sering kita dengarkan ketika sholat ya. Ila ghairi dzalika min adillati sharihati sahihah, dan ini pendapat masalah sahnya orang yang berbicara ketika sholat ketika lupa, jahil atau ada keperluan tertentu, ada alasan tertentu, maka ini hadisnya sangat jelas dan sahih, dan masih banyak yang lainnya. Wa hadisul bab wa nahwuhu mahmulun alal amidil alimi bitahrim. Sedangkan hadis yang kita bahas sekarang atau yang semisalnya, kok kenapa tidak boleh berbicara secara mutlak ya? Kalau kita belajar dalam hadis ini kan nggak boleh berbicara secara mutlak, nggak boleh. Ini pendapat pertama tadi diambil oleh Imam siapa? Oleh Imam siapa? Tadi Imam Hanabilah, ulama-ulama Hambali. Kenapa secara mutlak dalam hadis ini? Maka apa? Mahmulun alal amidi al alimi bitahrim. Ini hadis apa? Dipahami bahwasanya batal yang tersebut bagi orang yang apa? Sengaja atau orang yang tahu bahwasanya sholat itu tidak boleh apa? Ngomong. Ini baru jelas batal. Jadi orang yang ngomong ketika sholat, dia tahu itu ngomong itu haram, dia tahu ya bahwasanya kalau orang ngomong itu batal, kemudian dia sengaja, maka apa? Batal sholatnya, tidak ada ampun di sini. Waqtalafal ulama fi nafhi wa nahnahati. Kemudian para ulama, ini perbedaan pendapat tadi apa? Masalah ngomong ya. Jadi apa? Yang pertama mengatakan batal secara mutlak, yang kedua pendapatnya apa? Tidak batal bagi siapa? Yang lupa, kemudian apa? Yang jahil, yang terpaksa, dan ada keperluan tertentu atau alasan-alasannya, atau dia mungkin latah ya. Kita misalnya punya istri yang mungkin kadang kagetan. Ketika istri kita sholat, ya kemudian kita masuk tanpa salam, jegrek buka pintu, tiba-tiba apa? Jeritnya apa?
ya macam-macam, ya mungkin itu bukan bagian dari sholat, maka yang seperti ini ya pendapat yang kedua mengatakan tidak batal tetap. Ya, jadi wallahu alam dari kita melihat hadis-hadis yang ada, maka pendapat yang kedua lebih kuat daripada pendapat yang pertama dari segi pendalilan. Kemudian mereka berikhtilaf atau berbeda pendapat para ulama tentang meniup. Atau niup. Wanah-nahati, dehem. Gitu kan? Apa batal atau enggak? Wa ta'awuh. Ya, ta'awuh ini bisa, maaf yang ngomong ya, bisa angop, bisa aduh, gitu ya. Ini ya kalau diartikan secara bahasa Indonesia ini maknanya kayaknya bermacam-macam ya. Jadi aduh atau wal anin atau rintihan. Gimana kalau suka ngerintih? Aduh, misalnya aneh ya, seperti itu ya. Apa ini kemudian membatalkan sholat? Ini berbeda pendapat. Wal intihabi wa nahwi dzalik atau nguap. Kan mengeluarkan suara kadang-kadang ya. Gitu kan. Kalau ada orang sholat kok angop gak ditahan, kemudian suaranya sampai mengeluarkan suara gitu, waduh rasanya nggak konsentrasi. Ya, maka kita harus menahan. Jadi pembahasan kitab hadis pada beberapa tahun yang lalu di Taqwa ya, dulu kita pernah membahas masalah menguap ketika sholat, maka dia harus menahan sebisa mungkin. Karena apa? Setan itu akan masuk. Nah, ini salah satunya. Fahada babatuhum, kemudian sebagian para ulama mereka berpendapat wahwal masyhur min madhabil Hanabilah wa Syafi'iyah, dan ini pendapat yang masyhur yang diambil oleh ulama-ulama yang bermadhab Hanbali dan bermadhab Syafi'i, ila anahu yubtilus sholah, bahwasanya yang demikian itu membatalkan sholat intadzama minhu harfani, kalau terdiri dua huruf. Nah, ini kan kembali kepada huruf Arab. Kalau tempat kita ya mungkin gimana? Aduh kan? Itu udah berapa huruf? 4. Masya Allah, udah panjang ya. Biasanya apa? Woi, misalnya. Berapa? 3. Tapi kalau di orang Arab cuma 1 itu. Tapi kita kembalikan kepada uruf kita. Jadi kalau itu udah masuk arti ya berarti apa? Masuk itu omongan. Jadi kalau 2 huruf ya di dalam bahasa Arab itu, maka ini sholatnya batal. Ini menurut pendapat ulama-ulama Hambali dan ulama-ulama Syafi'i. Kehati-hatian mereka tuh sangat luar biasa. Fa in lam yantadim minhu harfani, kalau enggak sampai 2 huruf, terdapat 2 huruf di situ, au kana intihabu min khasyatillah, atau rintihan yang memang karena takut sama Allah. Nangis ya kan kadang-kadang gitu kan. Kalau tempat kita enggak masuk arti nih, kalau orang gitu enggak masuk arti. Ya. Wa tanahnahu lihajatin, atau dehem karena kebutuhan. Famadhabul Hanabilah anahu la yubtilu sholat, dan pendapat ulama-ulama Hambali mengatakan itu tidak membatalkan sholat. Jadi dehem, kemudian merintih karena takut kepada Allah, kemudian tidak terdapat 2 huruf, ini tidak membatalkan sholat. Waqtarus Syekhul Taqiyuddin, dan ini dipilih oleh Syekh Taqiyuddin. Adamal ittali hadhil asya, ini tidak batal sholatnya karena sebab sesuatu ini tadi. Walau bana minha harfani, kalau walaupun dibangun dengan 2 huruf, li'annaha laysat min jinsil kalam, karena itu bukan bagian dari jenis kalam atau pembicaraan. Kalau bahasa kita apa ya? Omongan lah yang bisa dipahami. Aduh kan bisa dipahami toh? Berarti apa? Loro. Apalagi? Woi, panggilan. Jelas kan? Apalagi? Apa biasanya? Kaget lah ya. Oh, kalau gimana nih? Ya, sendawa. Ya ini masuk dalam kategori ini ya. Enggak dimasuk dalam kategori kalam. Fala yumkinu qiyasuha alal kalam, maka hal-hal demikian dehem, kemudian menguap, kemudian tadi sendawa, ini tidak bisa dikiaskan bahwasanya itu merupakan kalam, karena kalam itu yang dapat dipahami maknanya. Ini pendapat ulama-ulama Hambali, maka itu tidak batal. Wa haka adamul butlani riwayatan anil imamaini Malik wa Ahmad, dan dihikayatkan, telah disebutkan ya, tidak batalnya hal demikian itu ya, sandarannya adalah riwayat dari 2 imam, Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka berdua berdalil dengan hadis Ali radhiyallahu anhu. Jadi apa? Riwayat Imam Malik dan riwayat Imam Ahmad itu dari hadis Ali radhiyallahu anhu, kana Ali mengatakan apa? Kana li min Rasulillah madkhalani bil laili wan nahar. Saya itu, Ali kan dekat dengan Nabi ya, masih ada hubungan apa? Kerabat dengan Nabi SAW
Maka dulunya Ali ini punya 2 waktu untuk masuk ke rumah Nabi SAW ketika malam dan siang hari. Fa idza dakhaltu alaihi wa huwa yusalli tanahnaha. Dan ketika aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang sholat, tanahnaha, beliau apa? Dehem. Gitu ya. Kan kadang sering kita ya kalau pas apa? Batuk atau pilek, ini sering. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Wa qad nafakha sallallahu alaihi wasallam fi sholatil kusuf. Dan Nabi SAW juga pernah meniup damu Pak ketika sholat kusuf. Namun kalau kita sholat ketika mau sujud itu ya jangan kita ngelap sambil damu ya. Itu ada yang mengatakan itu tidak boleh juga ya, makruh ya, dibenci. Maka ini kita mengambil dari pendapat bolehnya tadi. Ya Nabi SAW itu yang meniup ketika sholat kusuf. Dan ada pernah kita sampaikan beberapa gerakan-gerakan sholat yang mana itu boleh kita lakukan ketika ada hajat. Ya, kalau sujud kan ya cuma debu ya, ini ya nggak pengaruh lah. Apa yo lecet ya, bekas skincare-nya kan nggak mungkin kan gitu sih. Nah, ibu-ibu mungkin jelas. Ibu-ibu kan ada debu dikit, sik Nabi sholat sambil damu atau sambil geser pakai tangan. Itu sebenarnya jangan dilakukan. Nanti insya Allah bisa cuci muka lagi ya, skincare lagi setelah sholat. Ya. Waqala Muhanna, dan Muhanna mengatakan ra'aitu Aba Abdillah tanahnahu fi shalah, dan aku melihat Abu Abdillah tanahnahu fi shalah, Imam Ahmad di dalam salat beliau dehem ya. Wa hadza asya'u laysat kalaman, ini adalah perbuatan yang itu bukan merupakan kalam. Jadi bukan bagian dari omongan kalau bahasa kita. Kalam itu kan omongan, pembicaraan. Wala tunafi shalah, dan ini tidak membatalkan salat. Zakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anna hadzal mabhas, pembahasan ini yanqasimu ila salasati aqsam. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi dalam masalah ini dehem dan segala macam itu menjadi 3 bagian. Fahunaka al-kalimatul lati tadulu ala makna fiha mislu yadun. Ada kalimat pertama, ya, pembagian pertama dalam masalah pembicaraan ini, omongan ini dalam salat ini, yang pertama, kalimat yang diucapkan di sana itu ada makna yang menunjukkan makna jelas di dalam omongan tadi. Misalnya yadun, tangan. Kan 2 nih, ya sama dal. Yadun, tangan. Famun, mulut. Wa ghairi dzalik, atau yang selainnya. Wa huna kalimatun tadulu ala makna fi ghairiha mislu an wa min wa fi wa ma huwa bisabiliha. Atau yang kedua, ada kalimat yang memang tidak menunjukkan makna kecuali pelengkap tadi, seperti min, fi, dan yang lainnya ya. Wa hadani nau'ani min kalamin yadullani ala makna bil wadhi. Maka dua pembahasan awal tadi, yang pertama sama kedua ini adalah jenis omongan atau jenis pembicaraan yang menunjukkan makna yang jelas. Ya, fi kalau bahasa kita di, min dari, fi di, ya an dari, atau ya sama ini artinya. Nanti bahas di masalah bahasa Arab insyaallah. Kita nggak memperpanjang di sini. Jadi ini maknanya jelas. Yang pertama sama kedua ini maknanya jelas kata beliau dalam bahasa Arab. Wa qad asma ahlul ilmi ala ifsadi hadzal qismi li sholati in lam yakun lahu udhrun syar'iyyun. Maka para ahli ilmu bersepakat bahwasanya sholat itu akan rusak, akan batal dengan tadi 2 jenis. Yang pertama tadi, 1 sama kedua, kalimat jelas, yang kedua kalimat penambahan ya. Ketika tidak ada uzur syar'i, dia mengucapkan kalimat tersebut, maka sholatnya batal. Wa amal qismusani fil kalam, sedangkan kisim atau jenis yang kedua di dalam masalah pembicaraan, fahuwa malu makna bitob'i, atau makna yang cenderung perasaan ya. Kata awuh seperti mengucapkan aduh, ini kan perasaan ya, mengandung rasa sama omongan tadi, ada alasan rasa tadi. Wal buka ini kan termasuk yang keluar dari lisan, namun perasaan. Wal anin atau keluhan ya. Wal adhar annahu la yubtilu shalah, maka secara jelas ini tidak membatalkan sholat. Jadi yang pertama tadi membatalkan, misalnya ya kalimat-kalimat yang memang itu dimaknai dengan jelas. Tapi kalau digandingkan dengan perasaan tadi, sakit ya, misalnya
atau mungkin wah hangop atau dehem, kan ada perasaan di situ, maka ini tidak membatalkan sholat secara jelas. Li'annahu laisa kalaman fil lughati allati khatabana biha Rasul sallallahu. Ya, karena itu kalimat yang bukan merupakan kalam di dalam bahasa yang beliau sampaikan kepada kita. Isya ya. Ada isya ya. Sedangkan kisim yang ketiga, jenis yang ketiga, wa huwa an-nahnahatu, yaitu dehem. Waqad warada min hadis Ali, dan telah disebutkan dalam hadis Ali tadi yang pertama bahwasanya beliau masuk dalam rumah Nabi SAW dan beliau sedang sholat, Nabi kemudian apa? Berdehem. Ya. Wa nukila Imam Ahmad wa riwayatani fi ihdahima al-ibtal wa ikhtiyaru Syekh Taqiyuddin adamul ibtal bihal. Ini kita jelaskan masing-masing di situ, dan insyaallah pada pertemuan mendatang ya, ini kita belum baca yang lainnya tentang tertawa, kemudian mainan. Ini insyaallah kita bahas pada pertemuan mendatang, termasuk tadi yang kita sampaikan di awal, adanya penghapusan hukum. Kan pertama apa? Boleh ngomong ya, ada ngobrol. Yang terus berikutnya apa? Dihapus, bahwasanya tidak boleh ngobrol. Nanti ada juga kelompok-kelompok yang tidak menerima nasikh wal mansukh, tidak menerima tentang penghapusan hukum. Nanti kita penjelasannya insyaallah pada pertemuan mendatang, dan nanti monggo dibawa kembali materinya, dan insyaallah nanti kita share di grup sambil kita nanti di hadis yang ke-109 pendek kita sambung dengan 109 besok tentang bab mengakhirkan sholat duhur karena panas. Nanti kita akan juga bahas tentang mengakhirkan sholat duhur karena keperluan tertentu, ya mubah atau yang lainnya. Nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Wallahu taala a'lamu bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bekal kita memperbaiki agama kita dan memperbaiki amal ibadah kita semuanya. Kita akhiri wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.